Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMK kelas 12 Nurul Adhar. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua, yaitu dengan membahas materi apa itu softwidth. Pengertian dari softwidth itu yaitu merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan beberapa antara jaringan-jaringan sirkuit dengan jaringan paket lainnya. Jadi ada paket-paket atau jaringan-jaringan, maka terhubung itu melalui softwidth. Di sini ada bagian aplikasi softwidth. Jadi yang pertama lihat di sini ada gambar IP network, itu adalah pusatnya. Media gateway itu layanan softwidth. Semua di sini adalah layanan softwidth sehingga kita bisa terhubung dengan orang-orang jauh menggunakan ini, aplikasi softwidth. Jadi ini adalah aplikasi penanganan jaringan. Softwidth atau APPBX. Softwidth lebih dikenal sebagai APPBX. Perangkat yang dalam softwidth yaitu ada tadi Media Gateway Controller atau MGC. Perangkat alat call agent. MGC atau call agent adalah elemen utama softwidth. Jadi ini paling penting di dalam softwidth, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi dan mengatur interaksi. Jadi mengontrol dan menginteraksikan terhadap jaringan-jaringan, menjebati jaringan-jaringan lain untuk terhubung dengan aplikasi softwidth ini. Dan selanjutnya ada application server. Application server merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Jadi yang menjalankan aplikasi softwidth itu ini, application server. Jadi jaringan juga punya aplikasi tersendiri supaya bisa terhubung dengan jaringan-jaringan lain. Selanjutnya layanan softwidth sebagai penyedia layanan telepon dan data. Jadi softwidth itu ada dibagi menjadi dua. Ada softwidth kelas 4 dan softwidth kelas 5. Yang dimaksudnya itu nanti kita dijelaskan. Di sini ada fitur sistem software dikerjakan menjadi dua, yaitu ada software fitur server basic application, ada application server and chat application. 1. Fitur server adalah elemen jaringan softwidth yang berfungsi untuk menyediakan fitur untuk layanan telepon. Jadi ini untuk menyediakan aplikasi jaringan yang menyediakan untuk fitur-fitur layanan telepon. Jadi pihak pengembangan layanan dan mengembangkan diri sendiri fitur-fitur yang akan diberikan kepada pelanggan. Jadi dalam aplikasi ini diberikan misalnya kepada programming atau operator, terhubung dengan operator-operator sehingga operator itu bisa mengembangkan fitur-fitur pada layanan aplikasi ini tersendiri. Yang selanjutnya application server adalah elemen jaringan softwidth yang berfungsi menyediakan. Tadi setelah ada penyediaan fitur layanan telepon serta penambahan fitur-fitur lainnya pada fitur server, maka di sini ada application server yang termasuk menyediakan aplikasinya sendiri. Yang selanjutnya ada media server. Media server adalah elemen jaringan sebagai penyedia. Tadi ada penyedia aplikasi, sekarang penyedia kinerja jaringan. Jadi sehingga kita bisa terhubung dengan video konferensi atau seperti live video streaming di jaringan-jaringan yang seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Google Duo. Softwidth dibagi menjadi dibagi menjadi dua, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Softwidth yang digunakan untuk lalu lintas atau antara operator. Jadi softwidth ini yang digunakan untuk lalu lintas secara operator dengan operator. Jadi dia menghubungkan karakteristik softwidth kelas 4 adalah mendukung protokol dan konversi. Di sini ada call per second, rate, average time of call routing, number of concurrent calls, seperti itu. Kelas 5 softwidth yang dimasukkan adalah bekerja untuk dengan end user, jadi mengakhiri kepada user atau operator sendiri. Kelas 5 ini untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh, jadi untuk penghubungan jaringan telepon misalnya sesama antar kota, walaupun antar kota dan juga antar luar negeri, jadi sehingga bisa terhubung dengan jaringan-jaringan yang ada di luar negara kita sebagai call center service, calling card platform, IS, group business, dan lain-lain. Beberapa layanan kelas 4 softwidth yaitu ada time dependent routing yang harus melakukan pemilihan jalur. Yang pertama ini dia adalah melakukan pemilihan jalur dalam waktu per hari atau per minggu. Yang selanjutnya routing for operator switch
Sofwitch harus mampu melakukan pemilihan jalur. Setelah tadi melakukan tracking jalur dari per hari dan per minggu, sekarang ini pemilihan jalur. Yang selanjutnya routing for service. Di sini yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan jenis layanan. Tadi pemilihan jalur terhadap waktu, yang tadi pemilihan jalur terhadap operate traffic, yang selanjutnya pemilihan jalur terhadap jenis layanan apa yang dipakai. Seperti itu. Selanjutnya ada routing of network. Yang ini Sofwitch yang menyeluruh yang mampu melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jenis layanan, jenis jaringan, jenis routing tertentu untuk traffic yang rusak. Ada trunk graph building. Sofwitch mampu melakukan pengelompokan trunk atau ground graph. Masing-masing dapat dikontrol dan dikelola secara tersendiri atau independen terhadap yang lain. Ada Swift ID, Trunk Graph Routing, dan CIC, Carrier Identification Code. Di sini, Sofwitch yang harus mampu melakukan pemilihan kanal. Jadi, kemampuan pemilihan channel. Misalnya kalau kita di radio, kita bisa milih-milih channel mana yang kita inginkan. Nah, ini di Sofwitch juga ada. Namanya Carrier Identification Code, sehingga kita dapat mendengar percakapan itu dengan pola atau rumus-rumus yang terdapat di jaringan sirkuit tersebut. Layanan kelas 5 ada abbreviated dialing. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing. Fitur untuk mempersingkat proses dialing atau pemanggilan. Dial kan memanggil ya, dengan nomor singkatan terdiri dari 1 digit atau 2 digit. Jadi di sini mempersingkat panggilan dengan satu nomor. Misalnya kita mau mencet 1 panggilan cepat atau panggil nomor 2 panggilan cepat dengan 1 atau 2 nomor. Nah, itu dilakukan pada abbreviated dialing. Yang kemudian melakukan proses panggilan seperti bila pelanggan melakukan panggilan langsung tanpa nomor singkatan. Yang selanjutnya call forwarding, unconditional, unbusy, no assured call waiting. Jadi, call forwarding adalah memungkinkan pelanggan mengalihkan panggilan dengan nomor lain yang telah ditentukan pada fitur ini. Jadi, pemanggil ini bisa melakukan panggilan ke nomor lain, mengalihkan panggilan ke nomor lain. Misalnya kita gak mau ditelepon, masa kita alihkan nomor panggilan tersebut ke nomor yang lain. Nah, ini bisa pakai aplikasi call forwarding pada jaringan call forwarding. Selanjutnya call waiting. Call waiting yaitu fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain saat telepon. Jadi saat menelepon kita bisa menerima panggilan lain sesuai instruksi. Jadi menunggu aksi dari pelanggan tersebut, apakah pelanggan menerima panggilan dan menekan tombol flash. Jadi sehingga kayak telepon biasa nih, misalnya kita menelepon orang, terus ada orang yang masuk telepon kita. Nah, kita tuh bisa sambil menerima atau menolaknya. Itu namanya call waiting, panggilan menunggu. Yang selanjutnya ada cancel call waiting, memanggil, membatalkan panggilan menunggu. Jadi fitur pelengkap call waiting di mana lain dapat menerima call waiting, pelanggan juga dapat menolak. Jadi ada misalnya kita sedang menelepon, ada panggilan masuk, kita juga berhak menolaknya. Menolak itu secara otomatis. Jadi itu ada yaitu Voice VPN, layanan penyediaan Voice VPN bagi pelanggan untuk menyalurkan traffic voice internal pelanggan tersebar di beberapa tempat menjadi satu jaringan. Jadi ini ada layanan dengan voice, yaitu rekaman. Jadi bisa pelanggan itu bisa memilih traffic atau jalur untuk terhubung dengan semua jaringan melakukan voice ini. Prepaid server, panggilan prabayar, layanan yang menyediakan sarana bagi pelanggan untuk melakukan panggilan. Layanan yang melakukan prabayar itu berarti kita melakukan panggilan baru setelah itu berbayar. Misalnya setiap bulan kita baru boleh bayar pulsa. Nah, itu namanya panggilan prabayar. Multimedia conferencing adalah layanan yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan panggilan konferensi dilengkapi voice text dan juga video. Zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih ya, apalagi belajar daring sudah bisa melewati seperti Google Meet, Google Duo, masih banyak lagi yang bisa panggilan video conference. Yang selanjutnya ada web based service. Di sini kita namanya adalah web, berarti kita berhubungan dengan web. Web itu seperti layanan berbasis web yang dapat digunakan aplikasi tertentu yang ditetapkan oleh Telkom. Misalnya Klik Todial, Web Center,
corporate directory, connection call, web conference, dan lain-lain. Jadi kita kalau mau melakukan video atau apa, kita bisa mencari di web berbasis service. Di sini ada contoh bagian layanan. Yang pertama kelas 4. Bisa dilihat di sini ada panah hijau conversation-nya, jadi dia menyebar ke seluruh jaringan. Yang di sini juga di kelas 5, tapi dia tidak menyeluruh, tapi tidak banyak yang terkaitnya mengenai jaringan. Jadi kalau 4 ini hanya ke user, kalau kelas 5 ini end user. Tugasnya, buatlah pertanyaan dari materi ini yang belum kalian pahami minimal 1. Yang 2, carilah manfaat dari layanan Sofwitch. Yang ketiga, carilah kelemahan dari Sofwitch. Sukses tidak akan menampakkan diri pada orang yang malas. Selamat belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.